Beberapa hari terakhir, kondisi Tuan Singgih dari pasukan Galesong benar-benar seperti yang Andi duga. Sangat tersiksa. Awalnya dia berpikir bahwa dengan mengepung pasukan besar tanpa menyerang, pasti akan memberikan tekanan psikologis yang luar biasa bagi Hamid dan anak buahnya. Bahkan, dalam waktu singkat, Hamid mungkin akan mengalami kehancuran moral dalam pasukannya, dan bahkan mungkin akan terjadi pembelotan. Namun yang tidak pernah dia sangka adalah setelah berhari-hari berlalu, tidak ada satupun dari pihak Hamid yang melarikan diri, bahkan seekor anjing pun tidak. Dalam perang pengepungan seperti ini, yang paling ditakutkan adalah kalau musuh bersatu dengan tekad yang kuat. Begitu mereka tidak merasa takut, maka perang ini akan berlanjut tanpa batas waktu, hingga salah satu pihak kehabisan sumber daya, baik Hamid kehabisan logistik, atau pihak mereka sendiri yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam beberapa hari ini, defisit keuangan mereka sudah meningkat dengan sangat mengkhawatirkan. Seorang wakil perwira datang menemuinya dengan wajah cemas dan melaporkan, "Komandan, dengan jumlah pasukan kita yang saat ini mencapai 15.000 orang, total gaji harian dan pengeluaran operasional lainnya setidaknya mencapai 30 hingga 40 juta dolar. Kalau terus seperti ini, keuangan kita tidak akan bertahan lama." Di pasukan Galesong, 4 jenderal perang utama menerapkan sistem akuntansi mandiri, yang berarti masing-masing dari mereka pada dasarnya menjalankan perusahaan sendiri. Mereka harus mandiri secara finansial dan tetap memastikan profitabilitas. Kalau terjadi defisit, mereka harus menyelesaikannya sendiri. Saat mendengar angka tersebut, ekspresi Tuan Singgih langsung berubah suram, seolah-olah kehilangan segalanya. Dengan gigi terkatup, ia berkata, "Kita tidak bisa terus seperti ini. Sampaikan perintahku, mulai hari ini, selama tidak ada pertempuran, gaji semua orang dipotong setengah." Wakil perwira itu segera merasa khawatir dan berkata, "Komandan, saat ini para prajurit sudah sangat tidak puas. Kalau gaji mereka masih harus dikurangi separuh, aku khawatir mereka akan melakukan protes massal." Tuan Singgih dengan marah bertanya, "Orang-orang ini tidak melakukan apa-apa selain duduk di kamp. Tidak perlu bertempur, tidak perlu mempertaruhkan nyawa, tetapi tetap mendapat gaji penuh. Apa yang mereka keluhkan?" Wakil perwira itu berkata dengan canggung, "Akhir-akhir ini, emosi negatif mereka memang sedang tinggi. Ada 2 keluhan utama. Yang pertama adalah masalah makanan, dan yang kedua adalah kondisi tempat tinggal. Kemarin, mereka bahkan mengirim beberapa perwakilan untuk mengajukan keluhan kepadaku dan memintaku untuk berbicara dengan komandan." Tuan Singgih langsung marah dan memaki, "Mereka datang ke sini untuk berperang atau untuk liburan?" Wakil perwira itu menghela nafas dan berkata, "Komandan, memang benar mereka datang untuk berperang. Tapi komandan juga harus mengerti bahwa mereka juga tidak ingin bertarung dalam kondisi yang buruk." Dia menambahkan, "Sebagian besar prajurit pasukan Galesong adalah tentara bayaran. Mereka berlatih keras dan bertarung demi mendapatkan lebih banyak uang dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Kalau bukan karena uang, siapa yang mau mengambil resiko sebesar ini untuk pekerjaan seperti ini?" Tuan Singgih tidak bisa berkata-kata. Dia sangat memahami kondisi internal pasukan Galesong. Meskipun pasukan Galesong memiliki 4 jenderal perang, serta lebih dari 100 komandan tingkat bintang, sebagian besar prajurit biasa hanyalah tentara bayaran yang bekerja demi uang. Mereka sama sekali tidak memiliki loyalitas terhadap pasukan Galesong. Mereka bergabung hanya karena pasukan Galesong menawarkan bayaran yang tinggi, memiliki reputasi besar, dan organisasi yang solid. Jadi, mereka tidak akan bertahan dengan sengsara demi kepentingan jangka panjang pasukan Galesong. Yang mereka pedulikan hanyalah diri mereka sendiri. Pada saat itu, wakil perwira itu menambahkan, "Selain itu, masalah tempat tinggal juga sangat penting. Kalau pengepungan ini hanya berlangsung 3 hingga 5 hari, atau paling lama 2 minggu,
mereka mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau harus bertahan selama 2 hingga 3 bulan atau lebih lama lagi, tidak mungkin mereka mau terus tinggal di tenda. Apalagi sebentar lagi, musim panas di Suriah akan tiba. Saat itu, suhu siang hari bisa mencapai 37 hingga 40 derajat Celcius. Tidak ada yang bisa bertahan tinggal di dalam tenda dalam kondisi seperti itu. Kata-kata wakil perwira itu membuat Tuan Singgih semakin tertekan. Masalah makanan mungkin masih bisa diatasi dengan membeli suplai dari negara terdekat. Namun, pengadaan rumah modular berkualitas tinggi adalah masalah lain. Dengan berat hati, dia berkata kepada wakil perwiranya, "Beritahu mereka untuk bertahan sebentar lagi. Setelah tanggal 5 April, ada kemungkinan pemimpin pasukan Galesong akan datang langsung ke Suriah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, mereka hanya perlu bertahan sekitar 1 minggu lagi." Sebenarnya Tuan Singgih berharap bisa menemukan solusi sendiri sebelum atasannya turun tangan. Karena kalau Wan Pojun harus datang dan mengambil alih, itu akan menjadi bukti kalau dia sudah gagal total. Saat dia masih memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba seorang perwira dari tentara pemerintah setempat masuk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tuan Singgih, Hamid baru saja mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Dia ingin bernegosiasi." Begitu mendengar kalau Hamid yang ingin bernegosiasi, Tuan Singgih langsung marah dan berkata, "Negosiasi? Si brengsek itu sudah membunuh lebih dari 2.000 tentara pasukan Galesong dan membuat kita kehilangan muka di dunia tentara bayaran internasional. Sekarang dia malah ingin bernegosiasi dengan kita. Aku beritahu, itu tidak mungkin. Pasukan Galesong tidak akan pernah setuju." Komandan tentara pemerintah balik bertanya, "Tidak mau bernegosiasi dan juga tidak mau menyerang. Jadi kau ingin terus bertahan seperti ini?" Tuan Singgih berkata dengan dingin, "Bukankah kita sudah mencapai kesepakatan beberapa hari yang lalu bahwa kita tidak akan bernegosiasi? Saat itu semua orang setuju untuk memusnahkan seluruh pasukan Hamid. Kenapa sekarang baru beberapa hari berlalu, kau malah berubah pikiran?" Komandan tentara pemerintah berkata, "Situasi di medan perang terus berubah. Awalnya alasan kita menolak negosiasi adalah karena kita yakin Hamid pasti akan bertahan sampai mati dan tidak mungkin setuju untuk bernegosiasi. Tapi sekarang dia sudah menunjukkan niat untuk berunding. Jadi, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengannya?" Tuan Singgih berkata dengan tegas, "Pasukan Galesong tidak punya alasan untuk bernegosiasi dengannya. Meskipun kalian ingin berunding dengannya, kami tetap tidak akan mengubah tujuan kami. Kami harus mencincang Hamid dan semua anak buahnya hingga berkeping-keping." Komandan tentara pemerintah mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalau begitu, jika keinginanmu untuk membunuh Hamid begitu besar, aku sarankan kau segera bertempur dengannya. Jangan terus membuang waktu di sini. Bahkan meskipun kau bisa bertahan, aku sudah tidak tahan lagi." Setelah itu dia berkata dengan sedikit kesal, "Begini saja, kami akan menarik pasukan kami dan kalian dari pasukan Galesong bisa terus mengepung Hamid di sini." Tuan Singgih langsung mengumpat dengan marah, "Kau bercanda? Kami datang untuk membantumu berperang, tapi sekarang kau ingin mundur?" Komandan tentara pemerintah berkata, "Kalau tidak begitu, apa lagi yang kau inginkan? Apa kau ingin kami menghabiskan 1 tahun lagi di sini? Kau pikir satu-satunya musuh kami hanya Hamid? Kami masih punya banyak musuh lain seperti dia yang harus kami bereskan. Kami tidak punya tenaga untuk terus menghabiskan waktu dengan 1 orang Hamid saja." Kemudian dengan nada tegas dia berkata, "Petinggi militer kami sudah memberikan perintah yang jelas. Kalau dalam 5 hari ke depan masalah ini belum terselesaikan, kami akan menarik seluruh pasukan untuk beristirahat dan merencanakan strategi baru. Entah kalian ingin ikut atau tidak, itu urusan kalian." Tuan Singgih langsung merasa tegang. Bukan karena takut pasukan pemerintah akan mundur. Yang dia takutkan adalah mereka akan menganggap pasukan Galesong tidak berguna dan akhirnya berperang sendiri. Kalau itu terjadi, semua upaya dan pengorbanan yang sudah pasukan Galesong lakukan selama ini akan sia-sia.
Dan kalau mereka berhenti bekerja sama, harapan mendapatkan wilayah seluas 100 km persegi itu pasti akan lenyap. Memikirkan hal ini, Tuan Singgih buru-buru membujuk. Jangan terburu-buru menarik pasukan kalian sekarang. Fakta kalau Hamid ingin bernegosiasi, berarti dia sudah kehabisan akal. Dia pasti ingin mencari jalan keluar sebelum kehancuran total. Kalau kita bertahan sedikit lagi, mungkin dia akan hancur dengan sendirinya. Komandan tentara pemerintah menjawab, menurut informasi yang kami dapat, Hamid memiliki banyak persediaan. Mungkin dia tidak bisa bertahan selamanya, tapi bertahan selama beberapa bulan bukan masalah baginya. Tuan Singgih buru-buru berkata, itu hanya rumor dari luar. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak persediaan yang dia miliki. Bagaimana kalau Hamid sengaja menyebarkan kabar palsu untuk mengelabui kita? Kalau kita berpikir dia punya banyak logistik dan setuju untuk bernegosiasi, bukankah itu sama saja kita jatuh ke dalam perangkapnya? Lalu dia menambahkan, selain itu, jangan lupa, beberapa waktu lalu dia gegabah dengan merekrut banyak pasukan liar. Sekarang jumlah pasukannya meningkat berkali-kali lipat, yang berarti konsumsi logistiknya juga jauh lebih besar. Bisa jadi dia bahkan tidak bisa bertahan 1 bulan lagi. Yang perlu kita lakukan hanyalah sedikit lebih bersabar dan bersikap lebih tegas terhadapnya. Kalau kita tidak memberinya ruang untuk bernegosiasi, dia pasti akan panik. Komandan tentara pemerintah menggelengkan kepalanya dan berkata, atasanku sudah setuju untuk bernegosiasi. Menurut mereka, selama Hamid bersedia menyerah secara terbuka, melucuti semua senjatanya dan membubarkan pasukannya di tempat, kami tidak akan menuntutnya secara hukum. Bahkan kalau dia mau, kami bersedia merekrutnya ke dalam tentara pemerintah dan memberinya jabatan. Tuan Singgih langsung berteriak, apa? Hamid sudah membunuh begitu banyak orang kalian. Dia seharusnya dihukum mati di depan umum. Tapi kalian malah ingin menerimanya sebagai bagian dari kalian. Komandan tentara pemerintah menjawab dengan santai. Selama dia mau menyerah, itu bukan masalah. Kau harus tahu saat ini Hamid sudah menjadi simbol perlawanan bagi seluruh kelompok oposisi. Kalau dia menyerah, maka semua kelompok pemberontak akan kehilangan semangat mereka. Itu adalah kabar baik bagi kami. Jadi tentu saja kami ingin menerima dia. Tuan Singgih menggertakkan giginya dan berkata, Hamid adalah musuh bebuyutan pasukan Galesong. Kalau kalian ingin merekrutnya, pikirkan baik-baik bagaimana pasukan Galesong akan menanggapi hal ini. Apakah kalian ingin menjadi musuh kami? Ucapan ini membuat komandan tentara pemerintah menjadi sedikit ragu. Memang, tidak ada yang berani sembarangan menyinggung pasukan Galesong yang memiliki kekuatan besar. Melihat lawan bicaranya mulai goyah, Tuan Singgih langsung menekan lebih lanjut. Terlepas dari pendapat atasanmu, kau dan aku pasti sepikiran dalam hal ini. Kita semua ingin membunuh Hamid. Jadi jangan terburu-buru menyetujui negosiasi. Menurutku, kau harus langsung menolaknya agar dia merasa lebih tertekan. Kau tidak akan rugi kalau menolak, dan dia juga tidak akan marah lalu menyerang kita karena itu. Komandan tentara pemerintah berpikir sejenak lalu berkata, sejujurnya, bahkan kalaupun aku sendiri tidak ingin bernegosiasi, masalah ini mungkin sudah di luar kendaliku. Tuan Singgih segera berkata, jangan lupa, keputusan untuk bernegosiasi tidak ada di tanganmu saja. Bahkan kalaupun kalian setuju dan berdamai dengannya, pasukan Galesong tetap tidak akan menerimanya. Kalau itu terjadi, kami akan tetap mengepung di sini dengan 15.000 pasukan. Jika Hamid dan anak buahnya berani keluar, kami akan menghancurkan mereka habis-habisan. Komandan tentara pemerintah langsung merasa canggung. Kalau Tuan Singgih benar-benar menolak bernegosiasi, maka pembicaraan dengan Hamid memang tidak ada gunanya. Lagi pula, jika pasukan Galesong tidak menarik pasukannya, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia berkata dengan pasrah, baiklah, aku akan memberimu 5 hari lagi. Kalau setelah 5 hari kau masih menolak bernegosiasi, kami akan menarik pasukan. Tuan Singgih berpikir bahwa lebih lama lebih baik. Jadi dia langsung setuju dan berkata, baik, sampaikan saja kepada Hamid.
bahwa kami belum mempertimbangkan negosiasi untuk saat ini." Segera pesan ini sampai kepada Hamid. Begitu mendengar bahwa pemerintah menolak bernegosiasi, Hamid langsung marah dan mengumpat, "Kurang ajar. Aku sudah menawarkan negosiasi tapi mereka malah menolak. Sungguh kurang ajar." Lalu dia bertanya kepada Andi, "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus menunggu mereka berubah pikiran?" Andi Rewa mengerutkan keningnya dan menggelengkan kepala. "Aku punya urusan mendesak di tempat lain. Aku tidak bisa menunggu." Kemudian dia berkata lagi, "Mereka menolak bernegosiasi karena mereka masih meremehkan kekuatanmu." Hamid berkata dengan dingin, "Benar, mereka pasti menganggapku lemah." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Begini, segera ambil foto semua persediaan logistik yang kau miliki dan kirimkan kepada mereka. Katakan bahwa ini hanya sebagian kecil dari cadangan strategismu. Lalu, beri mereka satu kesempatan terakhir untuk bernegosiasi. Aku yakin mereka tidak akan berani menolak kali ini." Di dunia ini, pihak yang paling tidak ingin berdamai dengan Hamid adalah pasukan Galesong. Pasukan Galesong sudah menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan Hamid, dan seluruh dunia tentara bayaran sedang menertawakan mereka. Kalau mereka setuju untuk berdamai dengan Hamid saat ini, bukankah itu akan menjadi aib besar? Namun Tuan Singgih juga menyadari bahwa pemerintah adalah penguasa sejati dalam masalah ini. Kalau mereka ingin bernegosiasi tetapi pasukan Galesong bersikap menolak, itu hanya akan menciptakan konflik antara pasukan Galesong dan pemerintah. Kalau situasi ini terus berlanjut, jangan harap bisa membunuh Hamid dan membalaskan dendam. Kalau pemerintah tiba-tiba membatalkan kerjasama mereka, tanah yang dijanjikan sebelumnya juga akan lenyap begitu saja. Dan kalau itu benar-benar terjadi, pasukan Galesong akan berada di dalam posisi yang sangat sulit. Yang lebih buruk lagi, mereka akan tidak bisa membalas dendam kepada pemerintah. Sebagai tentara bayaran, mereka hanya berada di wilayah abu-abu. Kalau mereka berani menentang tentara pemerintah manapun, itu pasti akan memicu kemarahan internasional. Karena itu, dalam situasi seperti ini, satu-satunya pilihan Tuan Singgih adalah menenangkan pemerintah. Kalau mereka memutuskan untuk berdamai, dia tidak akan bisa menghentikannya. Namun, baru saja pemerintah setuju untuk menunggu beberapa hari lagi. Perantara mereka tiba-tiba mengirimkan beberapa foto. Dalam foto-foto tersebut, Hamid berdiri di berbagai gudang bawah tanah di pegunungan, dikelilingi oleh persediaan yang menggunung. Perantara juga mengirimkan pesan suara dari Hamid. "Kalian pasti mengira persediaanku sudah hampir habis. Sekarang, aku akan menunjukkan kepada kalian cadangan strategisku. Percaya atau tidak, ini hanyalah sebagian kecil dari simpananku. Pikirkan baik-baik, apakah kalian ingin berdamai atau tidak?" Begitu komandan pemerintah melihat foto-foto ini, tekanan darahnya langsung melonjak. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa cadangan yang ditunjukkan Hamid lebih banyak daripada persediaan strategis seluruh tentara pemerintah. Saat ini, tentara pemerintah sangat kekurangan sumber daya dan hampir tidak memiliki pasokan yang memadai. Tapi Hamid, dia memiliki segalanya dalam jumlah berlimpah: makanan, minuman, bahkan senjata dan amunisi. Selain itu, Hamid dengan sengaja memamerkan senjata yang dia rampas dari pasukan Galesong. Hanya dengan melihat lebih dari 2.000 set perlengkapan militer Amerika yang canggih, kepala komandan pasukan pemerintah langsung merasakan pusing. Saat itu juga dia menyadari satu hal: perang ini tidak bisa dimenangkan. Dengan wajah gelap, dia segera menuju kantor Tuan Singgih. Begitu masuk, dia langsung berkata dengan suara tegas, "Tuan Singgih, aku sudah memutuskan. Sore ini aku akan berdamai dengan Hamid."
Kalau pasukan Galesong tidak ingin ikut, aku akan berunding sendiri. Setelah itu, kami akan menarik pasukan." Tuan Singgih langsung panik dan berkata, "Bukankah kita sudah sepakat menunggu beberapa hari? Kenapa kau tidak bisa menepati janji?" Komandan itu dengan marah melemparkan ponselnya ke meja dan berkata, "Kau terus mengatakan kalau Hamid tidak akan bertahan lama. Lihat ini, apakah ini yang kau maksud dengan tidak akan bertahan lama?" Tuan Singgih mengerutkan keningnya dan mengambil ponsel itu untuk melihat foto-foto tersebut. Raut wajahnya langsung berubah drastis. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Hamid memiliki begitu banyak cadangan strategis. Dari jumlah yang terlihat, Hamid bisa bertahan setidaknya 1 tahun tanpa masalah. Dia pun segera bertanya, "Dari mana kau mendapatkan foto-foto ini?" Komandan pasukan pemerintah menjawab dengan dingin, "Dari Hamid sendiri." Wajah Tuan Singgih menjadi semakin gelap. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, "Hamid sedang mencoba mengintimidasi kita." Dia kemudian menambahkan, "Sekarang keputusan untuk bernamai bukan di tanganku. Aku harus segera melapor kepada pimpinanku dan dia yang akan membuat keputusan." Kemudian pasukan pemerintah mencibir dan berkata, "Aku tidak peduli dengan urusanmu. Aku hanya ingin kau tahu kalau aku sudah membuat janji dengan Hamid pukul 3 sore nanti. Perwakilan Hamid akan datang ke kamp kami dengan helikopter untuk negosiasi. Apakah kau ingin bergabung atau tidak? Itu urusanmu." Setelah mengatakan itu, dia mengambil kembali ponselnya dan pergi. Tuan Singgih menyeka keringat di dahinya, lalu segera mengeluarkan telepon satelitnya untuk menghubungi Wan Pojun yang berada jauh di Jakarta. Saat ini, Wan Pojun sedang berada di kediaman keluarga Wan dengan penuh kepuasan menatap puluhan peti mati murah yang ditumpuk di halaman. Peti-peti ini terbuat dari kayu murahan dan tipis, dicat dengan warna merah yang kasar, bahkan dari luar, celah-celahnya cukup besar untuk memasukkan koin. Catnya juga memiliki bau yang sangat menyengat, membuat mata dan tenggorokan terasa tidak nyaman meskipun berada di luar ruangan. Namun, melihat peti-peti mati ini, Wan Pojun justru tertawa puas dan bertanya kepada Arjuna, "Tuan Arjuna, dari mana kau mendapatkan tumpukan kayu busuk ini? Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Tetapi belum pernah melihat peti mati seburuk ini." Arjuna tertawa dan berkata, "Tuan, peti-peti ini memang sulit didapat. Aku membawa tim ke daerah pegunungan yang paling miskin dan meminta tukang kayu tua di sana untuk membuatnya semalaman." Sambil mengetuk salah satu peti mati, dia melanjutkan, "Orang-orang bilang semakin tebal papan peti mati, semakin baik. Tapi papan peti ini bahkan lebih tipis daripada papan tempat tidur di desa." Tukang kayu itu mengatakan bahwa meskipun mereka tinggal di daerah miskin, tidak ada yang mau menggunakan peti seperti ini. Mereka lebih memilih menebang pohon sendiri dan membuat peti yang layak daripada menggunakan sampah seperti ini. Peti-peti ini hanya digunakan untuk orang-orang miskin yang sebatang kara dan harganya sangat murah. Wan Pojun berkata dengan puas, "Bagus, sangat bagus. Sehari sebelum upacara penghormatan, bawa cukup orang dan kirimkan peti-peti ini ke keluarga Rewa. Kalau mereka bersedia menyerahkan pemakaman keluarga Rewa, menggali kuburan leluhur mereka, dan dengan rendah hati menyambut peti mati orang tuaku, aku akan mengampuni mereka. Tapi kalau mereka menolak, peti-peti ini akan menjadi hadiah pertemuanku untuk mereka." Arjuna terkejut dan bertanya, "Tuan pemimpin, apakah keluarga Rewa akan menerima penghinaan sebesar ini?" Wan Pojun dengan dingin berkata, "Kalau mereka menerima, aku akan menyelamatkan nyawa mereka. Kalau tidak, peti ini untuk mereka." Arjuna bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Sandi Rewa? Dia sudah mati bertahun-tahun. Bagaimana Tuan pemimpin ingin menangani jasadnya?" Wan Pojun menjawab dengan dingin, "Setelah orang tuaku dimakamkan di pemakaman keluarga Rewa,
Aku akan menggali kuburan Sandirewa dan menghancurkan jasadnya. Dengan begitu, orang tuaku bisa melihat kalau akhirnya aku membalaskan dendam mereka." Saat itu, seorang pengawal berlari masuk dengan membawa telepon satelit dan berkata, "Tuan, Komandan Serigala Bermata Biru menelpon. Katanya ada hal mendesak yang perlu dilaporkan." Wan Pojun mengerutkan keningnya dan berkata, sebaiknya dia membawa kabar baik. Begitu telepon tersambung, Wan Pojun langsung bertanya tanpa basa-basi kepada Tuan Singgih, "Apa ada kabar baik untukku?" Tuan Singgih yang merasa sangat gelisah menjawab, "Tuan pemimpin, hari ini Hamid mengutus seorang perantara untuk menyampaikan keinginannya berunding." Wan Pojun langsung murka. "Berunding? Dia dan pasukannya harus bertanggung jawab atas kematian lebih dari 2.500 prajurit pasukan Galesong. Selain memusnahkan mereka semua, aku tidak akan menerima hasil lain." Tuan Singgih memberanikan diri berkata, "Tuan pemimpin, masalahnya sekarang adalah kita sama sekali tidak bisa menjebol pertahanan Hamid. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah tetap mengepungnya di sini. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Kerugian ekonomi kita setiap hari sangat besar. Kalau terus begini, kita hanya akan merugi tanpa hasil." Wan Pojun membentak dengan marah, "Asalkan kau terus mengepung mereka dan tidak memberi celah untuk melarikan diri, cepat atau lambat mereka pasti akan kacau sendiri. Bahkan meskipun mereka tetap tenang, mereka juga tidak akan bertahan lama. Orang-orang dari pegunungan Timur Tengah itu mana mungkin bisa melawan kita dalam perang jangka panjang." Tuan Singgih menghela nafas dengan frustrasi dan berkata, Tuan pemimpin, masalahnya adalah Hamid sudah lama menyimpan persediaan strategis dalam jumlah besar. Aku tidak berani mengatakan hal lain, tetapi dengan jumlah persediaan mereka saat ini, 10.000 orang bisa bertahan selama 1 tahun penuh tanpa kesulitan. Sementara itu, kita tidak mungkin bertahan di sini selama itu. Selain itu, pasukan pemerintah juga sudah berniat mundur." Kemudian Tuan Singgih menjelaskan secara rinci situasi yang dihadapinya saat ini. Setelah mendengar laporan itu, Wan Pojun semakin murka. Dengan nada marah dia membentak, "Tuan Singgih, sejak berdirinya pasukan Galesong, kita belum pernah mengalami kekalahan sebesar ini. Kita tidak pernah dipermalukan hingga seperti ini. Dan sekarang kau berhasil memecahkan beberapa rekor sekaligus." Tuan Singgih merasa sangat tertekan dan berkata dengan penuh penyesalan, "Tuan pemimpin, aku mengakui bahwa aku memang terlalu meremehkan musuh sebelumnya. Aku tidak menyangka akan menghadapi lawan sekuat ini di Suriah. Aku siap menerima hukuman kapan saja. Tapi yang lebih penting sekarang, Hamid sudah mengepung dirinya sendiri dalam benteng yang tak tertembus dan memiliki persediaan melimpah. Sementara itu, kami yang berjumlah 15.000 orang berada dalam situasi sulit, tidak bisa maju atau mundur. Kalau pasukan pemerintah mundur dan hanya kita yang mengepung Hamid, situasinya akan semakin canggung. Pasukan pemerintah hanya membayar tentara bayaran untuk pekerjaan yang mereka minta. Tapi sekarang, bukan hanya kita mengalami kekalahan, kita juga menentang keputusan mereka. Kalau mereka marah, mereka mungkin akan berbalik melawan kita, dan itu akan menjadi bencana besar." Wan Pojun begitu marah hingga ingin segera pergi ke Suriah untuk mencincang Hamid menjadi berkeping-keping. Dia tahu bahwa kalau Hamid mati, pasukannya pasti akan runtuh dan semua masalah akan terselesaikan. Namun, saat menatap peti mati murah yang bertumpuk di hadapannya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh kehilangan fokus pada misi utamanya saat ini. Di dalam hati dia berpikir, "Aku memang cukup yakin bisa membunuh Hamid dengan satu hal yang cepat dan tanpa diketahui siapapun. Tapi sekarang hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum upacara penghormatan. Waktunya terlalu mepet. Bahkan kalaupun aku langsung berangkat ke Suriah sekarang, perjalanan pergi pulang saja akan memakan waktu lebih dari 30 jam. Kalau terjadi hal yang tidak terduga dan aku tertunda,
Aku mungkin tidak akan sempat naik ke pemakaman keluarga Rewa pada hari upacara penghormatan. Dengan gigi terkatup, Wan Pojun akhirnya berkata, "Baiklah, untuk sementara jangan membuat masalah dengan pasukan pemerintah. Kalau mereka ingin berunding dengan Hamid, kau juga ikut serta dalam negosiasi dan usahakan untuk memperlambat prosesnya. Namun, kalau pasukan pemerintah benar-benar sudah bulat keputusannya, kau harus langsung menegaskan bahwa pasukan Galesong tidak akan mundur. Biarkan pasukan kita tetap mengepung mereka, sampai aku menyelesaikan urusanku di sini dan datang untuk menyelesaikan semuanya." Tuan Singgih tidak punya pilihan selain menyetujui perintah itu dan berkata, "Baik, nanti sore aku akan bertemu dengan perwakilan Hamid untuk melihat sikap mereka." Wan Pojun mengangguk. "Apapun yang terjadi, kau harus menunda perundingan antara Hamid dan pasukan pemerintah. Jangan biarkan mereka mencapai kesepakatan di belakang kita. Kalau pasukan pemerintah tidak sabar dan ingin mundur, katakan pada mereka bahwa aku, Wan Pojun, menjamin dengan nama baikku sendiri. Tidak peduli berapa banyak persediaan yang dimiliki Hamid, aku akan menyelesaikan masalah ini sebelum akhir April. Aku yakin mereka tahu betul seberapa besar kekuatanku." Setelah Tuan Singgih menyetujui perundingan, perantara segera memberitahu Hamid tentang keputusan itu. Negosiasi ditetapkan pada pukul 15 sore hari itu dan lokasi pertemuan berada di markas Tuan Singgih dan komandan pasukan pemerintah. Namun, pihak lawan tidak memberikan koordinat persis lokasi markas mereka. Sebagai gantinya, mereka memberikan titik transit di mana helikopter Hamid harus mendarat lebih dulu. Setelah itu, perwakilan Hamid akan dibawa ke lokasi perundingan menggunakan helikopter pihak lawan. Andi Rewa memahami alasan mereka melakukan ini. Mereka khawatir posisi markas komando akan bocor, yang bisa memungkinkan Hamid menyerang mereka dengan tembakan artileri. Karena itu, Andi pun tidak keberatan dengan pengaturan ini. Hamid mengajukan 3 syarat untuk perundingan. Pertama, selain perwakilan dari pihaknya, pasukan Galesong dan pasukan pemerintah harus mengirimkan komandan tertinggi mereka ke meja perundingan. Kalau tidak, negosiasi akan dibatalkan. Kedua, helikopter yang membawa perwakilan Hamid akan lepas landas dari markas mereka dengan senjata dan amunisi yang sudah dilepas, dan pihak lawan harus menjamin tidak akan menembak helikopter tersebut. Ketiga, tidak peduli bagaimana hasil perundingan, kedua pihak tidak boleh mencelakai perwakilan Hamid. Ketiga syarat ini cukup masuk akal, sehingga pihak lawan segera menyetujuinya. Pada pukul 14.30, Andi Rewa mengenakan seragam kamuflase dan memakai masker sekali pakai, lalu bersiap naik ke helikopter Hamid untuk menuju titik transit yang sudah disepakati. Hamid merasa sangat khawatir akan keselamatan Andi. Dia takut Andi masuk ke dalam jebakan musuh. Namun, Andi Rewa sudah mengalami keputusan di dalam batinnya. Hamid tahu dia tidak bisa lagi membujuk Andi. Jadi dia hanya bisa mengantarnya ke helikopter dan berkata dengan tulus, "Saudaraku, jaga dirimu baik-baik. Aku akan menunggu kepulanganmu di sini." Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan tenang, "Setelah aku pergi, ikat Arya Smith. Begitu aku kembali, kita akan langsung membawanya ke pesawat dan pergi." Hamid segera mengangguk dan berkata, "Baik saudaraku, aku akan mengurusnya sekarang." Andi Rewa menaiki helikopter dan tiba di tanah kosong sekitar 50 km dari markas Hamid. Saat itu sudah ada 2 helikopter milik tentara pemerintah, serta lebih dari selusin tentara pemerintah dan tentara pasukan Galesong yang bersenjata lengkap. Helikopter yang ditumpangi Andi Rewa perlahan mendarat di tanah kosong di depan 2 helikopter lawan di bawah arahan para tentara mereka. Begitu helikopter berhenti, Andi Rewa yang mengenakan masker langsung melompat turun. Seorang tentara Suriah maju dan berbicara panjang lebar dengan bahasa yang tidak dimengerti. Andi Rewa hanya berkata dengan melambaikan tangannya,
Tolong gunakan bahasa Indonesia atau Inggris." Pada saat yang sama, seorang tentara pasukan Galesong yang berwajah Asia maju dengan ekspresi terkejut dan bertanya, "Kau orang Indonesia?" Orang ini adalah pengawal pribadi Tuan Singgih bernama Dharma. Dharma sudah lebih muda 2 tahun dari Tuan Singgih. Keduanya adalah keturunan Indonesia yang berimigrasi ke Afrika. Orang tua mereka dulu adalah mitra bisnis. Namun bertahun-tahun yang lalu, akibat kerusuhan di Afrika, perusahaan yang mereka bangun dengan susah payah dijarah oleh para perusuh. Untuk melindungi hasil kerja keras mereka, orang tua mereka terbunuh oleh perusuh. Sebelum meninggal, mereka mendorong kedua anak mereka yang masih belasan tahun ke sungai. Keduanya berpegangan pada sepotong kayu dan terbawa arus hingga 100 km ke hilir. Akhirnya berhasil selamat. Setelah itu mereka hidup dengan saling bergantung, pernah menjadi pengemis, mencuri, dan bahkan bekerja untuk majikan yang kejam. Kemudian demi bertahan hidup, mereka bergabung dengan pasukan gerilya di Kolombia. Setelah bertahun-tahun bertahan di pasukan gerilya, mereka akhirnya memiliki keterampilan bertempur yang luar biasa. Kemudian mereka bertemu Wan Pojun dan bergabung dengan pasukan Galesong. Namun, dibandingkan dengan Tuan Singgih, kemampuan Dharma jauh lebih lemah. Seiring naiknya Tuan Singgih di pasukan Galesong, Dharma mulai tertinggal. Meski begitu, karena persahabatan mendalam mereka, Tuan Singgih tetap membawanya dan bahkan mengusahakan agar Dharma mendapatkan gelar Jenderal Bintang 3. Bisa dibilang, Dharma adalah Jenderal Bintang 3 dengan kemampuan tempur paling lemah di seluruh pasukan Galesong. Namun, karena dia hanya pengawal pribadi dan tidak memimpin pasukan langsung ke medan perang, maka tidak ada yang mempermasalahkannya. Saat ini, Andi Rewa melihat Dharma yang memiliki wajah Asia, lalu bertanya dengan tenang, "Kau juga orang Indonesia?" Dharma menjawab singkat, "Keturunan Indonesia di Afrika." Lalu dengan ekspresi heran dia bertanya, "Aku belum pernah mendengar ada orang Indonesia di pasukan Hamid. Kenapa kau bergabung dengannya?" Bagi orang-orang pasukan Galesong, Hamid hanyalah pemimpin pasukan pemberontak lokal dengan keyakinannya sendiri. Mereka percaya kalau pasukannya hanya terdiri dari orang-orang Suriah. Melihat ekspresi terkejutnya, Andi Rewa berkata dengan tenang, "Kalau pasukan Galesong bisa memiliki anggota dari berbagai negara, kenapa pasukan Hamid tidak bisa memiliki aku sebagai anggota?" Dharma terdiam sejenak, lalu dengan arogan dia berkata, "Komandan kami dan perwakilan tentara pemerintah sedang menunggu. Mari kita segera berangkat." Sebenarnya tujuan utama Andi dalam perjalanan ini bukanlah untuk bertemu dengan pemimpin tentara pemerintah. Orang yang benar-benar ingin dia temui adalah komandan tertinggi pasukan Galesong di Suriah, yaitu Tuan Singgih yang dijuluki Raja Serigala Bermata Biru. Untuk bisa membawa Arya Smith keluar dari kepungan 30.000 lebih tentara, satu-satunya pilihan Andi adalah menangkap pemimpin terlebih dahulu. Selain itu, ini juga kesempatan yang baik untuk menguji kekuatan tempur pasukan Galesong secara langsung dan melihat sejauh mana kemampuan 4 jenderal perangnya. Saat ini Dharma berkata, "Sebelum berangkat, kami harus melakukan pemeriksaan rutin terhadapmu." Andi Rewa menjawab dengan nada mengejek, "Aku datang sendirian ke markas kalian, tapi kalian masih takut aku membawa ancaman?" Dharma menjawab dengan jujur, "Karena kau akan bertemu dengan komandan tertinggi kami di Suriah. Kami harus memastikan semuanya dalam keadaan aman." Andi Rewa tertawa kecil dan mengangkat tangannya. "Baiklah, periksa saja." Dharma segera memberi isyarat kepada 2 prajurit di sampingnya. 2 prajurit itu mengeluarkan detektor logam dan memindainya ke seluruh tubuh Andi. Mereka ingin memastikan kalau Andi tidak membawa senjata, pisau, bahan peledak, atau bahkan perangkat pelacak GPS. Andi Rewa sudah menduga kalau mereka akan melakukan pemeriksaan tubuh, jadi dia bahkan tidak membawa ponsel.
Setelah pemeriksaan menyeluruh, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan akhirnya merasa lega. Saat ini, Andi Rewa tetap memakai masker karena dia belum memahami sepenuhnya kekuatan pasukan Galesong. Kalau dia dengan gegabah memperlihatkan wajahnya dan direkam oleh mereka, maka identitasnya bisa dengan mudah dilacak. Bagaimanapun, teknologi pengenalan wajah sudah sangat canggih saat ini. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian adalah hal yang utama. Lagi pula, Andi Rewa juga sadar kalau dia tidak mungkin melawan organisasi tentara bayaran dengan puluhan ribu anggota sendirian. Tidak lama kemudian, mereka naik ke helikopter yang sudah disiapkan sebelumnya dan menuju markas komando di garis depan. Setelah sekitar 10 menit penerbangan, helikopter mendarat di depan sebuah kompleks bangunan darurat. Bangunan-bangunan ini merupakan tempat tinggal para perwira tinggi tentara pemerintah dan pasukan Galesong. Dibandingkan dengan tenda biasa, tempat ini jauh lebih nyaman. Di atas semua bangunan dan tenda dipasang jaring kamuflase berwarna hijau dan coklat. Dari udara, tempat ini terlihat seperti kumpulan besar pepohonan sehingga sulit membedakan mana yang merupakan markas perwira. Setelah turun dari helikopter, Dharma membawa Andi ke ruang pertemuan pasukan Galesong. Saat berjalan, Dharma bertanya, "Siapa namamu? Aku harus memperkenalkanmu kepada komandan kami nanti. Setidaknya, aku harus tahu namamu." Andi Rewa menjawab dengan santai, "Namaku Andi Rewa. Kalian bisa memanggilku Tuan Andi." Saat mereka tiba di depan ruang pertemuan, Dharma mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara, "Masuk." Dharma pun mendorong pintu dan masuk, lalu berkata kepada seorang pria yang duduk di dalam, "Komandan, perwakilan perundingan dari Hamid, yaitu Tuan Andi Rewa, sudah tiba." Di ruang rapat saat ini, Tuan Singgih dan komandan tentara pemerintah duduk dengan sikap formal dan serius. Sementara itu di dalam pikirannya, Tuan Singgih sedang memikirkan cara yang tepat untuk mengganggu negosiasi damai antara Hamid dan tentara pemerintah. Namun, tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang membuatnya terkejut. Dengan refleks dia bertanya, "Siapa nama perwakilan negosiasi yang kau sebut tadi?" Dharma dengan canggung menjawab, "Tuan Andi Rewa." Setelah mengatakannya, dia buru-buru memberi jalan dan berkata kepada Andi yang berada di belakangnya, "Tuan Andi, silakan masuk." Andi Rewa mengangguk ringan, menyilangkan tangannya di belakang, lalu dengan santai melangkah masuk. Begitu memasuki ruangan, tatapannya langsung tertuju pada Tuan Singgih yang duduk di depan meja rapat. Sekilas, Andi Rewa langsung menyadari kalau pria ini tidak biasa. Dari penampilannya, usianya sekitar 30 tahun, tetapi yang mengejutkan adalah 6 dari 8 meridiannya sudah terbuka. Ini adalah pertama kalinya Andi Rewa melihat seorang praktisi seni bela diri yang berhasil membuka 6 meridian. Dengan kekuatan seperti ini, pria ini bisa dengan mudah menghancurkan seluruh keluarga Tanujaya, termasuk Reza Tanujaya yang saat ini melayani Andi di Makassar. Di saat yang sama, Andi Rewa merasa kalau Hamid memang sangat beruntung. Kalau bukan karena dirinya yang sudah membantu Hamid bersiap lebih awal, hanya dengan Tuan Singgih seorang diri, dia sudah bisa menyusup ke markas Hamid dan memenggal kepala Hamid dengan mudah. Tidak heran, sejak pasukan Galesong bekerja sama dengan tentara pemerintah, mereka berhasil menang dengan sangat cepat. Dengan ahli seperti ini yang menjaga mereka, para pemberontak di Suriah jelas bukan tandingan mereka. Namun, berkat sistem pertahanan Hamid yang sudah diperbarui secara menyeluruh, kemungkinan bagi Tuan Singgih untuk melakukan operasi pembunuhan pun bisa dicegah.